Ya, matikan airnya. Ya. Agak ini biar 1 menit dia. Enggak, ini suruh cuci tangan. Tunggu, sudah, biar saya terus pakai air, tunggu belum 1 menit. Terus kos air terus. Terus tunggu nanti bapak bilang pun kalau udah 1 menit. Oh, udahlah. Pelan-pelan aja. Tunggu belum. Oke. Kakak. Melakukan penghematan air, menampung air di bak, menggunakan air secukupnya dan sesuai kebutuhan. Selamat siang Bu, sorry lama ngirim videonya. Jadi Bu, cara menghemat air kan Bu, itu caranya itu begini. Yang pertama itu mematikan air setelah digunakan atau mematikan keran setelah digunakan. Terus saat ingin menggosok gigi, saat ingin kumur-kumur, airnya ditampung di gelas. Jadi nggak banyak buang air, jangan langsung dari kerannya ini. Baru yang ketiga, selesai mencuci beras, airnya tidak dibuang. Jadi airnya digunakan untuk menyiram tanaman. Terus yang keempat, air tidak digunakan untuk bermain-main seperti main air. Jadi Bu, begitu caranya. Oke, makasih Bu. Hai, saya rumuskan tentang cara menghemat air. Saya menggunakan hasil dan airnya kita nggak akan buang, kita akan tampung di satu wadah. Dan kita akan siram ke tanaman. Air yang di wadah ini akan kita siram ke tanaman. Bye-bye. Halo Miss Nelly, ini saya Darius Juan ingin menyampaikan tugas yang Miss Nelly berikan, yaitu menghemat air. Yang pertama, saya masuk kamar mandi. Ini dia, saya mandi menggunakan shower ini. Ini saya gunakan untuk mandi setiap hari. Ini dia Miss shower. Dan itu showernya. Dan oh ya, ini keran air belum saya matiin rapat, saya matiin dulu. Kemudian yang kedua, saya menuju wastafel. Di wastafel ini ada bak penampungan. Ini dia. Di sini saya gunakan untuk mencuci tangan, mencuci piring, mencuci sayuran, dan lain sebagainya. Itu saja yang saya ketahui di rumah ini. Sekian, terima kasih. Semoga sehat aja. Jadi hari ini aku akan bilang cara menghemat air. Yang pertama, mengurangi aktivitas menyiram. Yang kedua, mematikan air setelah mematikan keran air setelah digunakan. Yang ketiga, tidak bermain air. Yang keempat, harus peduli saat kita melihat air yang bertumpahan. Yang kelima, menyiram tanaman dengan air beras. Yang keenam, mencuci pakaian dengan secukupnya. Yang ketujuh, mencuci mobil dengan cerdas. Yang ke-8, yang terakhir, yang ke-8, kita harus saat mandi, kita harus menggunakan air secukupnya agar air bersih tidak menipis. Oke, demikian ini dari cara-cara menghemat air. Selamat malam Ibu, semoga sehat. Siang Miss, ini tugas saya untuk cara penghematan air bersih. Sebelum saya melakukan tugas saya untuk mencuci piring, saya akan mengisi air ke dalam ember-ember kecil. Setelah saya isi penuh, saya akan melakukan tugas saya untuk
bukan tugas saya mencuci piring. Untuk menghemat air bersih agar tidak terbuang lebih banyak. Terima kasih. Cara melakukan penghematan air. Menampung air ke dalam bak, menggunakan secukupnya dan mematikannya. Mempraktekkan cara menghemat air. Pertama-tama basuhi tangan dengan air bersih. Baru itu kita akan menyabuni tangan dan jangan lupa mematikan air waktu menyabuni tangan. Dan selanjutnya kita membasuhi tangan dengan air bersih. Dan jangan lupa mematikan keran air jika tidak dipakai. Terima kasih teman-teman, ini aja contoh penghematan air. Nama saya Gilbert dan saya akan menceritakan tentang saya menghemat air bersih di rumah. Saya menghemat air bersih rumah itu dengan menyiram tanaman agar tanamannya tidak gampang mati. Ya sih, gitu kan. Dan saat mencuci beras, airnya itu bisa untuk menyiram tanaman. Dan saya tidak lupa untuk mematikan keran agar air tidak banyak yang habis. Dan memperbaiki kebocoran yang ada saat mandi. Dan pada siang hari itu saya batasi waktu mandi saya, dan malam harinya saya gosok gigi. Malamnya saya hanya menggosok gigi. Terima kasih telah menonton video ini. Udah itu aja. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah memberikan tugas. Saya Gilbert dari kelas 5C. Bye bye. Selamat siang, nama saya Feby Agustin. Saya kelas 5C nomor 11. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghemat air di dalam lingkungan rumah. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghemat air dengan mencuci piring. Selamat pagi Bu Nelly. Ini PR yang Ibu sampaikan ke video. Cara menghemat air bersih. Menurut saya, caranya hematlah penggunaan air bersih dalam keran. Karena jika kita menggunakan air keran terlalu banyak, maka harga air juga meningkat dan juga boros. Seperti ini. Jika kita matikan keran, maka kita menghemat air bersih. Jika tidak, maka kita akan boros air bersih dan juga meningkatkan uang. Itu saja Bu yang saya bisa sampaikan. Selamat pagi Bu. Halo Bu Nelly. Halo, saya akan menceritakan bagaimana cara hemat air bersih. Caranya gampang. Kita tidak boleh membuka air keran dan air itu begitu tumpah, itu ditunggu dan airnya tumpah. Itu namanya boros air. Dan akibatnya kita tidak bisa mandi dengan air bersih itu karena terbuang. Contohnya seperti ini.
Lihat ini, dia sudah mencapai permukaan, tapi tidak dimatikan. Sayang sekali airnya ketika nanti tumpah. Makanya kita harus mematikan juga demi menghemat pengeluaran air. Terima kasih. Pertama-tama, saya ingin memberitahu cara menghemat air. Saya sudah menampung air di ember atau baskom. Sekarang saya ingin menyiram tanaman atau bunga. Dan sisa airnya saya ingin menyiram tanaman atau bunga. Sekarang saya ingin menyiram tanaman atau bunga. Dan itulah cara menghematkan air. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya mau mencontohkan cara menghemat air bersih. Ada beberapa contoh agar kita dapat menggunakan air bersih secara hemat, seperti 1. Menggunakan air bersih saat mandi sesuai kebutuhan. 2. Air bersih saat mencuci secukupnya. 3. Bila mencuci sayur, airnya tidak dibuang, tetapi dapat digunakan untuk menyiram tanaman. 4. Mematikan air ketika tidak digunakan. Nah, kita telah mempelajari subtema 3, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu ya. Selamat pagi. Terima kasih ya. Cara menghemat air. Air adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup di rumah. Diperlukan cara menghemat air yang dapat dengan bisa terhindar dari tagihan yang mahal dan menjaga kelestarian air agar tetap bersih. Mengurangi aktivitas menyiram. Aktivitas biasa dilakukan di rumah, misalnya mencuci kendaraan, menyiram kloset di kamar mandi, menyiram tanaman. Mencuci sepeda motor 2 kali dalam sebulan menjadi 1 kali dalam sebulan, atau saat sepeda motor kotor kali. Menyiram tanaman saat kemarau, bukan saat hujan. Tidak lupa mematikan keran air. Hal ini yang sering lupa. Menggunakan kembali yang sudah dipakai bekas cucian sayur, dipakai untuk menyiram. Tidak semua air yang sudah digunakan harus dibuang loh. Air cucian sayur
dan buah-buahan bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Menyalakan air saat dibutuhkan saja, misalnya menggosok gigi. Jangan membuang keran air berjalan terus. Jangan menyalakan keran air saat tidak dibutuhkan. Memeriksa saluran air dengan rutin, misalnya mencuci sayuran. Ini hasil cucian sayur, bisa disiram tanaman. Belum. Udah. Halo teman-teman, saya sedang mencuci piring. Saya tidak boleh membuang-buang air bersih, lalu matiin kerannya selesai mencuci piring. Teman-teman, kita akan menyiram tanaman dengan cucian air sayur. Nah, setelah itu kita siram. Nah, sudah habis teman-teman. Kita akan mencucinya lagi. Udah. Oke, begitu dulu ya. Udah. Ya udah ya teman-teman, kita nggak jadi mencucinya. Sampai di sini dulu ya. Bye. Selamat pagi Bu Neni, saya ingin memberikan video 30 detik dengan bertema menghemat air bersih. Menghemat air bersih dapat dilakukan dengan cara menghidupkan air seperti ini. Itu saja Bu video dari saya. Terima kasih Bu. Hemat air di rumah. Pertama-tama buka airnya sedikit, tutup kerannya, lalu dengan sabun gosok-gosok tangannya dulu, baru dengan airnya lagi gosok-gosok, tutup kerannya, siap. Air cucian beras saya tuang ke sebuah wadah, ataupun air cucian sayur saya tuang ke sebuah wadah, dan saya menggunakan air ini untuk menyiram tanaman. Dan air cucian sayur ini juga saya akan mencampurkannya ke wadah ini. Begitu juga dengan air cucian beras.
Terima kasih. Hai Bu Nelly, hai teman-teman, apa kabar? Sekarang saya ingin menjelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Mematikan keran setelah digunakan. 3. Membuat lubang resapan air. Lubang resapan air berguna untuk menampung air hujan agar menyerap ke tanah. 4. Menanam pohon agar akar-akar pohon dapat menyimpan cadangan air. Terima kasih, itulah penjelasan saya. Bye. Aku mau cuci tangan Lihat dulu. Kita ambil dulu sabun. Oke, dari situ kita gosok sampai berbusa. Oke, kita bilas. Siap. Wah, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau aku main-main air? Tapi kita harus menghemat air. Kita tidak boleh boros-boros air. Wah, ini sudah penuh. Bak mandinya sudah penuh. Oke, kita harus matikan supaya tidak boros-boros. Halo Bu, aku Kevin. Aku bakal menceritakan tentang penghematan air. Nah, langkah pertama untuk menghemat air yang bisa dilakukan adalah jika mandi memakai shower. Karena jika memakai shower kita sudah menghemat 40% lebih kita sudah memakai 40% lebih sedikit daripada memakai air yang gayung. Nah, langkah kedua adalah mematikan keran ketika sudah digunakan. Nah, jadi tidak boros air, bahkan 1 tetes saja jika dibiarkan sehari itu bisa dibilang pemborosan air. Dan menyiram tanaman bisa menggunakan air bekas cucian beras ataupun sayur atau juga buah-buahan. Nah, itu adalah langkah-langkah penghematan. Nah, di sini soalnya udah 1 menitan kayak kata Ibu. Oke, Bu. Saya dalam menghemat air bersih. 1. Mencuci piring. Saat mencuci piring, semua piring kotor dicuci terlebih dahulu, lalu dibilas dengan air bersih. Kalau dicuci lalu dibilas, itu termasuk pemborosan air. 2. Gosok gigi. Saat menggosok gigi digosok terlebih dahulu, lalu kumur-kumur pakai air bersih. Jangan bolak-balik kumur-kumur, lalu sikat lagi. Mandi. Saat mandi jangan terlalu lama. Setelah badan disiram, lalu gosok sampai bersih. Kemudian langsung badan disiram. Lalu terlalu lama mandi juga pemborosan air bersih. Demikian kegiatan saya menghemat air bersih.